Oke, balik lagi bersama gua Rapci Tarigan dan kali ini ada teman gua nih Gusti Sulfia Ayu Clarita. Gokil. Gila, mukanya tambah kusam. Ada apa ini di masa pandemi ini? Cahaya, ya Allah. Gimana kabar? Ini kalau baik puji Tuhan, lu apa kabar lu? Oh, baik, puji Tuhan. Ya, beginilah nasib seperti itu. Gimana, di atas apa di bawah nasib lu? Wah. Duh, gue gak mau sombong sih, ntar gue diserang ini lagi. Diserang SJW, gue repot. Oh, parah lu. Oke. Gue tertarik ngobrol sama lu yuk, bukan karena ada topik, tapi karena nggak ada topik seperti itu. Karena kayaknya mengulas masa-masa kuliah tuh seru gitu. Nih gue alumni keberapa nih yang lu undang? Yes. Seangkatan atau gimana nih? Seangkatan, sekampus gue alumni keberapa? Lu alumni ke 8. Kemarin ada Vincent, Martin, terus Bang Timo, Bang Francisco, Mbak Nining, terus siapa lagi tuh gue lupa, pokoknya udah ke 8 seperti itu. Gila. Coba gue yang ke 100 ya, dibayar gak gue kalau yang ke 100? Nantilah kalau channel gue kayak Atta Gledek mah baru. Channel gue masih sampah, Bu. Belum sampah. Gokil. Belum sampai sampah. Tapi gini, yuk. Lu selama 4 tahun berteologi dapat apa sih di STT Jakarta? Di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta? Atau sekarang Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta? Iya, dapat apa? Mungkin lu bisa sharing. Di dunia teologi itu kita belajar apa sih? Gua, kalau gini ya, dari gua ya. Dari lu. Gua dapat apa dari dunia teologi? Yang pasti gue dapat ilmu yang selama ini gue nggak dapat di lingkungan gue gitu. Dalam arti gini, ketika gue baca Alkitab dari mata gue yang masih anak-anak, dari SD, SMP, ya gue taunya ya kayak gitu. Gue nggak tahu ada hal lain yang bisa dipelajari gitu di balik dari Alkitab gitu. Gue nggak tahu kalau seandainya sekolah teologi itu lu ngomongin isu yang lebih luas dibanding lu cuma ngafalin Alkitab misalnya. Bahkan ekspektasi gue nih, aduh kalau gue masuk sekolah teologi, apakah gue disuruh hafal Alkitab nih? Kayak gitu. Apakah gue bakal ditanya-tanya soal tokoh-tokoh dalam Alkitab yang gue aja bahkan kadang sering lupa gitu kan? Iya. Jadi itu pandangan gue lah. Nih gue masuk teologi nih bakal makanan gue Alkitab terus nih. Gitu. Jadi orang suci ya, tiap hari ke gereja. Iya. Jangan, wah. Sebaliknya gue masuk teologi, gue jadi mempertanyakan banyak hal ya, banyak hal yang gue pertanyain gitu. Mulai dari, bukan gue nggak nanya soal iman gue nggak pertanyain iman gue, tapi gue mempertanyakan soal apakah orang-orang juga masih berpikiran yang sama kayak gue dulu gitu, sampai saat ini ya, gitu. Apakah mereka masih memikirkan sumber kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan atau bagaimanapun itu seperti gue dulu gitu. Jadi seolah-olah memang gue apa yang gue baca, apa yang gue dapat dari Alkitab itu yang paling benar gitu, dan pandangan orang atau pendapat orang tentang yang dia tafsir tentang Alkitab itu salah gitu. Itu gue jadi mempertanyakan kira-kira masih ada nggak ya orang-orang yang sama kayak gue gitu kan. Tapi ya memang gue nggak bisa maksa orang-orang itu buat lu harus masuk teologi supaya kayak gue, nggak bisa gitu. Jadi caranya ya gue belajar di sekolah ini, gue dapet ilmu yang bisa gue pahami, dan itu gue coba untuk bicarakan secara ringan gitu ke orang-orang di sekitar gue gitu, bahwa teologi itu nggak yang lu harus ngafalin Alkitab atau lu yang hanya akan berbicara soal saat teduh dan lain sebagainya, enggak, tapi bicara soal banyak hal di sekitar lu gitu. Oke. Ini menarik yuk.
tadi lu bilang ada hal yang kemudian berubah dari yang ketika lu kecil menafsir Alkitab dengan mata awam dan ketika masuk teologi lu menafsir Alkitab dengan mata yang berbeda. Apa salah satu contohnya seperti itu ketika menafsir masa kecil dan sekarang lu udah menjadi teolog seperti itu? Apa yang masa kecil ini kayaknya dulu tafsirannya begini tapi ternyata pas masuk teologi kok berubah seperti itu? Ini terkait sama skripsi gue lah, coba. Dulu gue kecil, gue ngelihat sering dihotbahin gitu di gereja manapun, khususnya di karismatik ya, khususnya di gereja-gereja yang karismatik, perihal tentang kesembuhan gitu, kesembuhan untuk jiwa-jiwa yang kadang dirasuki setan ya kan. Menarik. Di pikiran gua berarti kalau ada orang yang ngayal atau lu ngelakuin sesuatu atau lu teriak-teriak tuh berarti lu kerasukan setan gitu. Gak ada masalah lain selain kerasukan setan, dan penyembuhannya hanya kalau lu disembur kayak atau dibacain ayat Alkitab kayak atau dalam nama Yesus lah dan sebagainya gitu. Tapi ketika gue masuk di sini di STFT Jakarta, gue ngelihat bahwa ada sudut pandang baru, bahwa lu nggak bisa lagi ngelihat teks Alkitab yang tentang Yesus mengusir roh jahat itu sama dengan konteks yang sekarang gitu. Udah nggak bisa kayak gitu karena ternyata ada ilmu-ilmu lain yang melatar belakangi konteks kita sekarang, psikologi misalnya. Jadi ada isu kesehatan mental nih, yang kita nggak bisa bilang teman-teman yang schizofren atau yang bipolar dan lain sebagainya itu kerasukan setan gitu. Tetapi itu adalah masalah kesehatan mental, itu adalah realita bahwa ternyata kita udah masuk dalam ada isu lain lah selain yang maksudnya kita ini bukan tentang lagi kerasukan setan gitu, tapi udah tentang ilmu-ilmu lain atau kondisi-kondisi lain selain yang kerasukan setan itu gitu. Ini menarik, seru. Lanjut. Nah, jadi ketika gue pelajari itu ya sudut pandang yang gue pakai saat itu ya, sudut pandang dari teman-teman disabilitas khususnya. Jadi bahwa kita menyadari ada kondisi kita yang kita terbatas nih, ada keterbatasan gitu. Ada di mana kita mungkin tidak mampu untuk mengendalikan sesuatu sehingga hal yang harusnya kita kendalikan itu bisa mengarahkan kepada sesuatu yang negatif misalnya. Ada ketika gue mengetahui ini tuh kan gue langsung kayak wah ini menarik nih, menantang nih, karena gue pernah punya pengalaman khusus soal itu juga dari Yuk, ini menarik karena konsep awam juga terkait soal disabilitas lu singgung tadi, misalnya ketika lu disabilitas fisik seperti itu, lumpuh misalnya, seringkali kan orang mengatakan bahwa lu karena berdosa seperti itu, lalu kemudian mengutip teks-teks Alkitab yang mendukung wacana ataupun argumentasi itu, padahal sebenarnya tanpa lu disabilitas pun ataupun lu disabilitas ya lu tetap berdosa karena lu manusia kan, seperti itu kan. Jadi arahnya berubah seperti itu. Wow, ini menarik. Lalu kemudian lu memperkenalkan ilmu itu bahwa itu bukan lagi bicara soal kerasukan setan kepada lingkungan lu, gimana? Itu kan sulit jadinya. Yang biasa di mimbar itu kerasukan setan, kerasukan Lucifer misalnya kayak gitu. Anjay. Gua pertama kali gue kenalin itu ke orang tua gue dulu. Karena gue menerima pengajaran soal orang gila ya, orang yang dianggap gila, itu dari orang tua gue dulu. Jadi orang tua gue dulu waktu kecil tuh bilang hati-hati sama orang itu, dia gila, ntar bisa dilempar batu lah, dikejar lah dan lain sebagainya. Dan kemudian dari orang tua gue udah lihat ini orang gila gitu. Tapi gila di pemikiran gue ketika gue ketemu sama ini satu lingkungan yang lain bilang dia gila karena dia kerasukan setan kayak gitu. Jadi gue ceritain ya kenapa gue bisa tertarik. Gue punya tetangga gue itu punya di diagnosa tuh schizofren.
Tapi orang-orang di lingkungan gue tuh nggak tahu dia schizofren. Yang orang-orang tahu dia itu orang gila. Yang kami tahu dia itu orang gila. Dia gila karena dirasuki setan. Ya. Oke. Jadi dia gila karena dirasuki setan gitu. Dan terus pernah dia ada ibadah KKR lah, udah sampai didoain lah. Terus mereka bilang, iya dia sempat sembuh dari kerasukannya, iblisnya keluar, gitu, setannya keluar gitu. Terus masuk lagi. Terus tiba-tiba dia berulah lagi kan, dia tiba-tiba teriak-teriak apa masuk ke rumah orang gitu kan. Orang langsung ngomong lagi, wah ini setannya kuat nih. Ini setannya kuat nih gitu dia gitu. Atau mereka gitu, jadi kayak waduh, nih udah nggak bisa katanya kalau dibawa ke KKR nih, soalnya setannya terlalu kuat katanya. Jadi itu jadi bikin takut. Lu tahu gue setiap pulang sekolah kalau ada dia, itu gue bisa kendati gue muter jalan ya, supaya gue nggak ketemu. Karena rasa takut kan, terus gimana nantinya kalau seandainya gue ketemu. Jadi ketika gue belajar ini, gue ngasih tahu ke orang tua gue dulu bahwa apa yang mereka ngasih tahu ke kita tentang orang gila itu salah. Bahwa bisa saja gue, orang tua gue, adik-adik gue tuh bisa saja gila karena kita punya tekanan depresi yang kita nggak bisa kontrol. Kita nggak tahu healingnya kemana, kita nggak tahu klinik kesembuhan kita tuh di mana. Akhirnya kita mendem. Jadinya kita depresi dan bisa kesana kemari lah gitu kan. Betul. Dan itu gue selalu kasih tahu ke orang tua gue, ke bokap gue khususnya. Gue bilang, bokap gue pendeta, gue bilang bapak jangan sampai khotbah yang nyinggung soal kerasukan setan karena itu salah. Respon orang tua lu ketika itu apa? Ketika lu memperkenalkan itu, karena kan ini ilmu baru nih. Ketika gue kasih tahu ke orang tua gue ya nerima, maksudnya dalam artian gini, karena mungkin udah sering kebangun diskusi antara gue sama orang tua gue. Jadi ketika gue nyampein itu, mereka bilang, oh iya ya, kayak gitu. Jadi nggak yang kamu salah kali gini. Walaupun memang bokap gue juga kadang sering cerita bahwa ketika dia dulu pelayanan, ada aja emang kita nggak tahu, adalah entitas-entitas yang kita nggak tahu nih. Namanya juga di daerah-daerah masih ada yang kental dengan hal-hal kayak gitu ya. Hal-hal yang seperti itu gitu. Ya kita gue nggak bisa bilang itu nggak ada, gue nggak bakal bilang kayak gitu, karena memang mereka punya cara untuk bisa memperoleh kekuatan itu dengan cara mereka sendiri gitu. Gue nggak bisa gugat yang itu salah gitu, karena bisa digugat balik, gue emang Tuhan lu ada kayak gitu kan. Jadi itu sesuatu yang lu nggak bisa nalarnya secara logis gitu. Tapi lu bisa ngehargain cara mereka mandang itu gitu, dan gue terima aja gitu. Tapi kalau sana udah ini ya. Ini asik banget sih obrolan kita. Tapi lu sebenarnya skripsi bahasa apa sih, Yu? Gue tuh bingung. Lu skripsi bahasa apa kemarin? Oh, karena gue tertarik sama isu si teman-teman yang kena yang hidup dengan schizofren, orang dengan gangguan kejiwaan. Gue akhirnya ngangkat isunya sebenarnya kasusnya dari kasus pemasungan. Jadi ya itu dari situ. Jadi pemasungan orang dengan schizofren gitu. Gimana orang-orang gereja ngerespon itu gitu. Ketika ada orang-orang yang hidup dengan schizofren kemudian dipasung, gereja responnya kayak gimana? Itu yang gue angkat di skripsi gue 2 tahun lalu lah. Wow. Bicara soal pasung, kenapa sebenarnya lu pengen tertarik bahas soal itu? Apakah hanya sekedar lu pengen tahu bagaimana respon gereja, atau memang ada contoh kasusnya seperti itu ketika lu temui atau jumpai? Itu yang tadi gue cerita, orang gila yang gue ejek kecil itu, ya dia akhirnya dipasung karena masyarakat menganggap dia kerasukan setan, dia bakal meresahkan masyarakat, berbahaya bagi masyarakat, sehingga lebih baik dia diamankan dengan cara dipasung gitu. Atau akhirnya ketika gue melihat itu, gue lihat jangan-jangan di kampung gue doang nih yang ada kayak gitu. Apakah primitif banget nih? Nah, tahun 2018 itu gue buka-buka YouTube, gue lihat-lihat kasus itu, emang lagi hebohnya kasus Indonesia darurat pasung. Oke. Jadi ketika
ditelusuri lebih dalam, ternyata masih banyak teman-teman yang mengalami gangguan masalah kesehatan itu gangguan kejiwaan yang akhirnya dipasung gitu. Dan itu menarik banget buat gue. Oke. Ayo mungkin gue bisa share screen. Ini nampaknya video dari Narasi People Indonesia Darurat Pasung. Kita bisa tonton bersama. Mungkin teman-teman yang akan nonton ini juga akan bisa nonton seperti itu. Ini dari Narasi. Kita akan dengarkan seperti itu. Mungkin orang-orang ya orang bukannya ayat yang lisah lah kepada saudara kacanya siap nih. Nah berarti orang ya lah hebat benar ini saya stres itu melakukan mutilasi pada ibu mungkin dari hilaf itulah itu mungkin sekitar tahun 2015 saya laporan ke masyarakat di sini saya melakukan ini saya kira bukan ibu saya tahu-taunya ibu saya pulang dari rumah sakit ada ini udah dibikinkan semua warga jadi saya masuk ke sini waktu dipasung di rantai dikasih makan sehari saya gini Oh my god. Menanggapi mensikapi apapun ada. Maksudnya ya nanti manusia cara karena sana saya disebutkan sama kepala melembutan gitu dan masih kayak kawayong gitu. Aku itu. Ya sekarang baik itu sehat kelihatannya. masih jauh tuh deh dijelaskan setelah berobat dokter jiwa sembuh kita ingin coba untuk merubah stigma di masyarakat bahwa kesehatan jiwa itu bisa diobati dengan medis. Konsep kami adalah rumah keluarga. Satu sama lain harus saling mengasihi, saling membantu, dan saling membahagiakan. Dengan sendirinya kami menampung para penyintas skizofren akut, para justru yang merawatnya adalah orang yang bernasib sama. Ibu Asun, Ibu Tin, Hari Bapak Ibu.
karena sering bubelengan itunya, akhirnya di mana-mana kita damel ke masjid ya. Kesehatan jiwa itu suka diasumsikan dengan hal-hal yang mistik, karena memang menurut asumsi keluarga itu sudah ada jin yang masuk ke badannya. Nah, itu yang menjadi tantangan. Dia langsung bereskan dia izin. Karena ternyata saya cermati kasih sayang sesama itu jauh lebih istimewa, lebih hebat. Misalnya ketika mereka ditampar tidak balik nampar, diludahi tidak balik meludahi, tapi merangkulnya dengan penuh kasih sayang. Nah itulah, jadi kami lebih memahami dibanding orang yang tidak punya pengalaman yang sama. Wow. Wah gila yuk. Gue baru nonton loh itu. Gimana ya? Respon gereja kira-kira apa ya? Dengan isu ini. Lo tahu yang gue dapat dan buat gue ngerasa malu ya. Saat ketika gue cetusin bahwa di sana ada orang yang dipasung. Okay. Terus beberapa dari respon mereka bilang gini, itu urusan gereja A. Oke. Jadi bukan urusan gereja B. Wow, administratif sekali ya. Oke. Jadi itu yang buat gue kayak, jadi kalau seandainya lu bukan bagian dari jemaat gue gitu, atau dari gereja gua secara terdaftar secara administrasi ya, itu urusan lu gitu. Kita nggak bakal ikut campur karena ya itu jadinya rasa takut untuk mencampuri urusan orang lain lah dibilangnya. Nanti dibilang ini terlalu ikut campur, ini Anda bisa apa emangnya Anda gini, Anda gitu dan lain sebagainya. Sehingga itu buat gereja memilih ya gereja sana lah yang harus menyelesaikan masalah itu. Itu bukan tugas kita seperti itu. Oke. Kalau gereja sana, tapi bukankah hakikat gereja adalah saling menolong ya? Tanpa memandang status sosial dan status keanggotaan gereja mana. Kalau misalnya kita lihat ada anggota jemaat lain yang dipasung, lalu kemudian kita berpikir seperti itu, berarti kita bikin tembok dong. Iya. Kalau mau dibilang gini, harusnya gereja hadir untuk semua kalangan ya. Iya. Mau lu dari suku mana, agama lu apa, ketika itu adalah ketika itu menyangkut ciptaan Tuhan, harusnya lu bisa ngambil peran di situ, gitu. Yeah. Bahwa itu adalah ciptaan Tuhan, bagaimanapun dia keadaannya, nggak hanya manusia, hewan, lingkungan dan lain sebagainya, itu kan isu yang ya terkait dengan mereka tuh ciptaan Tuhan gitu. Betul. Gitu. Kalau lu cuma pikir dia adalah jemaat dan lain sebagainya, berarti memang menurutku gereja belum siap. Gereja belum siap dengan isu ini secara spesifik. Gereja belum siap menjadi gereja. Gereja belum siap menjadi gereja. Wow. Jika lu sudah siap menjadi gereja, berarti lu udah siap
mempersaksikan siapa gitu, siapa dirimu, apa yang harusnya lu lakuin sebagai gereja gitu, apa yang lu teladani dari Yesus Kristus nih, ya kan? Iya. Apa yang lu teladanin dari Yesus Kristus itu yang lu harus persaksikan ke dunia gitu. Nggak perlu melihat siapapun dia, apapun keadaannya misalnya gitu. Tapi ketika lu nggak bisa mempersaksikan itu, menurut gua gereja belum bisa jadi gereja. Menurut gua, ini pandangan gua. Iya. Gereja tidak bisa jadi gereja, tapi gua merasa bahwa kayaknya gereja lebih terpaku dengan hal-hal administratif sepertinya, bukan lagi pada esensi gereja seperti itu. Bahkan apa sih sebenarnya definisi gereja kan, ketika di jemaat mula-mula kan kita bisa lihat saling peduli, saling berbagi, saling tolong-menolong tanpa memandang lu siapa, seperti itu. Dan ini menjadi diskusi yang menarik diangkat ke permukaan soal pasung seperti itu. Mungkin sekarang 2021 kasus itu masih ada, tapi kita belum tahu seberapa besar seperti itu, karena belum ada orang yang aware untuk menyuarakan itu seperti itu. Menurut gue justru di saat kondisi ini ya, Cok, memang kita nggak akan dapat kasus pasungnya lagi gitu. Tetapi secara ini pendapat gue ya, ini mungkin akan mungkin bagi beberapa orang enggak lah. Tetapi keadaan pandemi, keadaan aturan-aturan yang mengikat, mengatur dan lain sebagainya itu secara nggak langsung membelenggu kita. Kita nggak bisa lagi bebas dengan diri kita sendiri, kita lagi nggak bisa bebas dengan identitas kita sendiri karena kita punya sistem yang mengatur gitu. Menurut gua itu adalah kita nih sedang dibelenggu dalam pasung itu sendiri. Kayak gitu. Menurut gua. Jadi sebetulnya kita sedang terpasung dalam kondisi pandemi saat ini. Wow, ini ide yang brilian. Ini refleksi yang brilian sih. Gue nggak sampai berpikir seperti itu. Wow. Kira-kira menurut lu gereja siap tidak, dalam arti ketika video ini tayang lalu ada beberapa anggota jemaat gereja yang menonton, lalu kemudian kita suarakan soal pasung seperti itu. Kira-kira dalam bayangan lu gereja tergugah nggak dengan hal ini? Dari yang gue pelajari, pertama gini, gereja-gereja kita kan terbagi dalam beberapa sinodal yang punya tata gerejanya, punya konvensinya masing-masing gitu. Dari sinode gue sendiri, gue lihat konvensinya gimana nih, dasar mereka gimana. Ketika mereka gue baca konvensinya ada celah nih untuk membicarakan, karena mereka membahas tentang image of God gitu, tentang gambar Allah gitu, walaupun memang gambar Allah yang mungkin masih dipahami oleh mereka adalah gambar Allah yang tidak bercacat. Dalam artinya gambar Allah mereka adalah gambar Allah yang mungkin tidak bercacat, sehingga mereka memasukkan bahwa kita adalah gambar Allah yang harusnya bisa menghargai dan saling mencintai, saling mengasihi, tidak boleh ada penindasan dan lain sebagainya gitu. Tetapi ini gambar Allah yang mana? Gitu. Apakah gambar Allah hanyalah mereka yang tidak bercacat menurut apa yang sudah kita ketahui, atau orang-orang yang juga hidup dengan disabilitas, dengan orang dengan gangguan kejiwaan itu juga adalah gambar Allah, kan baliknya ke situ lagi gitu. Dan ketika gereja harusnya melihat ini, mereka harus melihat itu, mempertanyakan ke apa yang sudah mereka mereka yakini, ini gambar Allah yang mana gitu. Dari situ kita udah bisa kayak, nah, lu gambar Allah yang mana nih gereja gitu. Pak, ini gambar Allah yang mana? Bu, ini gambar Allah yang mana? Apakah gambar Allah itu ada golongan-golongannya, atau semua semua yang ada itu gambar Allah misalnya kayak gitu? Gue ingat sama perkataan Pak Yongki kemudian yang bilang bahwa sebetulnya semua orang yang berdosa, bercacat pun itu gambar Allah seperti itu. Karena esensi dasarnya bukan karena kita cacat, tapi memang karena kita dilahirkan dan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah seperti itu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara gambar Allah yang B yang superior dan lalu kemudian yang inferior dan yang lain sebagainya seperti itu. Gambar Allah ya identitas kita sebagai manusia seperti itu. Wow, ini menarik sih.
Ya, memang harusnya gitu. Harusnya pemahaman gereja, pemahaman kita pun seperti itu gitu. Tapi akhirnya kan orang melihat bahwa enggak, ini normalnya manusia tuh tinggi, putih, cantik, tangannya 2, kakinya 2, hidungnya mancung, punya kesehatan mental yang sehat, gitu. Itu yang normal, manusia normal gitu kan. Itu yang sampai sekarang ada aja orang-orang megang itu gambar Allah yang sebenar-benarnya gitu. Karena konsepnya masih ya gitu aja. Kadang ketika kita obrolin nih, enggak, gambar Allah tuh semua orang tuh adalah gambar Allah gitu. Tapi ada aja orang yang kolot ya, kita bilang nyangkal gitu, bilang enggak, gambar Allah tuh yang ini gitu. Atau jangan-jangan karena tafsir gereja yang menempatkan Allah selalu superior gitu. Artinya kalau gue baca bukunya Nancy Iceland yang tentang The Disciple of God, itu dia menafsir soal peristiwa penyaliban Yesus juga, tentang bagaimana ternyata Allah dalam diri Yesus Kristus itu juga disable sebenarnya. Dan itu menarik nggak sih? Itu menarik nggak sih kalau itu kemudian dikembangkan dalam teologi gereja seperti itu? Itu emang menarik ya. Nancy Iceland adalah salah satu teolog yang punya dasar, menurut gue dia lihat kristologi Yesus dari sudut pandang disabilitas itu. Sampai sekarang yang paling terkenal dan paling kuat kristologi tentang itu, bahwa ketika Yesus bangkit pun tanda-tanda disabilitas itu masih terbawa gitu. Betul. Jadi bukan lagi tentang kesempurnaan, tetapi bahwa kamu bisa menerima apa yang terjadi di dalam dirimu, apa yang sudah sebenar-benarnya dirimu misalnya gitu. Nggak ada larangan bahwa lu harus ngubah atau lu harus, itu adalah setidaknya lu menerima dulu gitu. Bukan yang kayak gini. Ketika lu misalnya buta, ya orang yang tidak tunanetra atau tunarungu gitu. Ketika lu bisa menerima dan ada orang yang menawarkan, ada donor mata yang ingin memberikan matanya untuk Anda. Tapi lu udah menerima dulu keadaan bahwa lu tunanetra gitu. Betul. Tapi ada orang yang mau memberikan, tapi udah ada penerimaan dulu dong sama diri lu. Beda ketika lu nolak gitu, sehingga kayak ini harus nyari, pokoknya gue harus ngelihat, gue harus bisa ngelihat gitu. Itu beda, menurut gue beda banget. Oke, ini self acceptance ya, jadi penerimaan diri seperti itu. Tapi mungkin gini, konsep gereja soal Allah itu jangan-jangan gereja memisahkan antara Allah Bapa lalu kemudian memisahkan itu dengan Allah Anak, sehingga yang dilihat adalah Allah Bapa, kemudian Yesus Kristus tidak dilihat sebagai satu kesatuan dari Allah seperti itu. Sehingga ketika menyangkut soal superioritas ataupun kemahakuasaan Allah, Yesus ini dipandang sebagai ya udah anak aja seperti itu. Dia tidak dilihat sebagai peristiwa penyaliban seperti itu. Apakah lu melihat itu juga dalam teologi gereja seperti itu? Iya, gini. Ketika kita bahas soal Trinitas, ya Trinitas nih, pasti selalu konsepnya seperti itu. Masih yang Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus gitu, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Gitu. Gereja selalu menggaungkan itu kebanyakan karena memang itu sudah ada, persepsi itu sudah ada sebelum akhirnya para teolog-teolog sekarang mulai melihat kembali nih bahwa nggak gini loh ternyata Trinitas itu. Trinitas itu adalah satu kesatuan komunitas yang selalu, apa kata Pak Jos, berkelindan, yang nggak pernah lepas satu sama lain seperti itu kan. Itu yang masih kadang gereja belum bisa menerima pandangan itu karena kita juga dipengaruhi sama sistem patriarkal ya. Itu berpengaruh banget gitu. Dan itu akhirnya terbawa hampir ke semua sistem. Kalau lihat isu perempuan, isu disabilitas, isu kekerasan terhadap anak, itu semua pasti ketika ditelaah itu akan balik lagi pada patriarkal, di mana ada yang superior gitu. Oke. Kayak gitu, itu akan selalu balik ke situ dulu, sistem yang itu. Wow, ini menarik sih. Ya, gue lihat dua hal itu menjadi hal yang sangat berpengaruh sih. Pemisahan antara Yesus Kristus sebagai Allah itu kayak jadi masalah jadinya gitu loh. Sehingga ketika Nancy Iceland kemudian menulis buku The Disciple of God, itu kayak banyak orang yang gue baca reviewnya, ada yang nggak setuju, ada yang mungkin merasa bahwa
merendahkan harkat dan martabat Kristus seperti itu. Padahal kan dia menafsir itu dari peristiwa penyaliban seperti itu. Dan bahkan sebetulnya bukan hanya peristiwa penyaliban, tapi ketika Yesus dicobai, dia itu kan menunjukkan sisi disabilitas dia seperti itu. Dia marah, dia nangis. Itu kan menunjukkan dia lapar seperti itu, ya kan? Iya nggak sih? Dan kita tidak melihat itu gitu loh. Karena kita selalu disuguhkan bahwa Kristus itu anak Allah, dia tidak berdosa, ya itu benar, tapi tidak dilihat dari sisi kemanusiaannya seperti itu. Benar banget, Cok. Itu yang sering buat teolog, gereja-gereja, pendeta, siapapun yang mungkin mendengar khotbah akhirnya akan selalu terkungkung dalam persepsi seperti itu. Atau jangan-jangan kita gereja ini tata gerejanya terlalu baku. Terlalu otoritatif terhadap tata gereja sehingga apa yang tidak terdapat dalam tata gereja kita tidak bisa mendiskusikan itu. Gimana menurut lo? Menurut gue ya gini, gereja juga gak bisa lepas dari tata gereja. Iya. Kita perlu diatur secara administratif menurut gue. Tetapi terkadang kita mau lihat dulu nih, ketika kamu membangun sebuah aturan, kepentingannya apa? Ya, ada orang-orang yang memasukkan kepentingan pribadinya ke dalam aturan-aturan itu, dan itu yang jadi masalah biasanya. Kalau kepentingannya baik, ya oke, akan mengatur kesejahteraan bersama, akan mengatur segala musyawarah mufakat yang baik dan lain sebagainya gitu kan. Tetapi kalau seandainya kepentinganmu adalah sesuatu kepentingan yang tidak baik, yang akhirnya mengarahkan pada sesuatu yang negatif, gila, itu bertahan ya. Ada gereja yang 5 tahun baru bisa revisi tata gereja, bertahan 5 tahun dengan sistem kayak gitu, Cok. Kan gimana gitu. Yeah. Terus ketika kita mau, nih kadang nih yang bikin kadang gue gemes gitu, ketika seorang teolog muda mau memberikan aspirasinya untuk, Pak, coba kita bicarakan isu ini. Mereka akan bilang kayak gini, kamu masih terlalu muda, belajar dulu di jemaat akan seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Sehingga kita, ya sudah, kalau terjun ke jemaat kita bisa tetap pada pemikiran bahwa ini ada yang harus ini gitu kan. Tapi kalau misalnya kita terjun ke jemaat, kita ikut arus yang lingkarannya itu lagi, ya sudah, akan seperti itu terus. Atau ini menjadi alasan lu mau ngambil studi lanjut? Agar sebenarnya jujur gue bilang ya, nih dibilang gini, gue sadar bahwa lu nggak bisa sombong gitu, kerucuk datang ke jemaat terus lu harus ngubah gini, nggak bisa. Betul. Ada proses panjang gitu. Lu bukan Tuhan yang gitu, atau lu bukan siapa lah, Superman apa yang Thanos yang lu ngedip gini bisa ngilangin setengah populasi, lu bukan mereka gitu kan. Jadi ada proses yang lu harus terima gitu. Tapi kira-kira lu bisa konsisten nggak? Ya kan? Ketika lu ditempatkan di satu jemaat, lu bisa konsisten nggak dengan apa yang lu udah coba tawarkan nih ke mereka? Betul. Tapi ketika lu nggak konsisten, ya bakal balik lagi. Ibarat kata, kayak misalnya lu nawarin nih, dulu kita punya pemahaman tentang Advent lah. Ya. Advent yang katanya nggak boleh, Advent itu masa-masa yang harusnya kita rayakan sebelum Natal. Tapi orang kan udah, tanggal 1, 31 November aja udah Natal gitu ya. Nah kita tawarin nih ke jemaat, mari kita merasakan spirit yang berbeda gitu, dengan merayakan Advent gitu. Nggak semua jemaat terima, karena ada jemaat-jemaat yang merasa bahwa enggak, ini harus Natal, pokoknya kita harus berpesta dan lain sebagainya gitu. Dari dulu kan jadi gitu. Itu yang pelan-pelan. Kemarin gitu kan, zaman pendeta sebelumnya tanggal 30 November udah Natalan, gimana sih? Nah, iya itu dia, makanya ya kadang ada lah dua yang bilang gini. Satu bilang ya Natal tuh tiap hari kita merasakan kelahiran Kristus gitu. Tapi secara liturgi nih, secara ritual kita akan melihat bahwa ada tradisi-tradisi gerejawi yang
kita juga harus melek itu gitu. Betul. Ada lagi yang bilang nih, kita jangan terlalu kaku lah sama tradisi gitu. Jadi selalu akan dualisme itu akan selalu seperti itulah. Oke. Ini diskusi yang menarik yuk. Terakhir, lu minat balik jadi pendeta nggak? Dengan sekarang studi S2 lalu kemudian apakah lu akan berpikir kayaknya lebih baik jadi dosen seperti itu? Dari diri gue sendiri ya, Cok. Gue pas studi lanjut S2 ini sebenarnya sambil mempersiapkan diri gue. Oke. Gue siap atau enggak gitu ngambil kependetaan. Karena ada banyak hal yang harus gue pertimbangin. Bahkan orang tua gue pun itu sebenarnya agak ragu kalau gue jadi pendeta. Kenapa? Terlalu mereka liberal? Mengarahkan, bukan, mereka nggak gini. Secara ekonomi, nggak semua gereja itu kan punya ekonomi yang mapan gitu kan. Betul. Jadi ada gereja-gereja yang dimana pendetanya digaji seadanya gitu. Betul. Nah, orang tua gue khawatir kadang dengan itu. Walaupun memang mereka bilang pasti akan tercukupi gitu, pasti akan tercukupi gitu kan. Tetapi tetap aja mereka ngerasa khawatir gitu. Dan pengalaman dari bokap gue nyokap gue yang bokap gue pendeta yang kadang sering direndahin jemaat, sering bertemu dengan kasus-kasus yang buat dia mungkin stres dan lain sebagainya. Orang tua gue tuh nanyain lagi, lu siap nggak kayak gitu? Lu siap nggak ketika lu turun khotbah dari mimbar dikatain binatang gitu? Lu siap nggak? Serius? Siap nggak? Iya. Gue langsung kayak, iya nih. Lu siap nggak anak ketika lu pun, kalaupun seandainya lu memilih untuk menikah, dan memilih dan akhirnya diberikan kesempatan untuk memiliki seorang anak, lu siap nggak anak lu bakal jadi seperti ikan dalam akuarium? Itu yang lu harus pertimbangin nih. Iya. Tebal muka, telinga gitu. Iya, oke. Karena anak lu kelak akan menjadi panutan bagi yang lain, pemuda-pemuda gereja, karena anak lu pendeta. Iya kan, anak pendeta harus. Wow, gokil. Itu yang bikin kadang beban juga nih kita. Gue minum Amer nih, weh lu anak pendeta masa minum Amer, wede. Misalnya kayak gitu kan jadi. Padahal Yesus minum anggur ya kan? Awas lu, serang lu ntar, Cok. Hati lu. Iya, maksudnya kan kita perlu tahu Amer itu digunakan untuk apa. Kalau cuma sekadar batasan, ada takaran dan batasan juga ya nggak masalah gitu loh. Dan orang kan seringkali ya tubuhmu itu bait Allah, jadi nggak boleh minum Amer, nggak boleh ngerokok, tapi makan daging babi kuat kan gitu sama aja ya kan? Harusnya sih, Cok. Cuman kan kadang orang ada yang overdosis gitu. Okay. Dia minum di saat lagi ada masalah yang buat dia kayak wah gue harus minum terus gitu. Bentar. Oke, ini menarik sih. Wow. Aduh gila, keren banget ini diskusinya. Yuk. Harusnya dari kemarin kita diskusi soal ini nih. Lu sih kagak kontak-kontak gue. Ya gue kan dari kemarin, wah ini kayaknya si Ayu ngesin gue story gue nih, kayaknya enak nih buat ajak ngobrol, karena kan secara emosional gue udah kenal lu dan gue ngerasa dekat sama lu kan, karena waktu di kelas B kayaknya lu temen cerita gue seperti itu, kayaknya enak juga nih seperti itu untuk ngobrol seperti itu. Dan lu kan adalah orang yang punya pemikiran terbuka tapi jarang diekspos sama orang seperti itu. Ya kan? Gak suka diekspos. Gak suka gue. Karena gue ngerasa, gue sampai sekarang pun gue ngerasa gue masih kurang banget. Nggak usah ngerendah lah. Aduh. Lu enggak, ini wajar lah. Ya. Lu belajar karena lu selalu ngerasa lu kurang. Ya kan? Ya. Kalau lu sana udah gak belajar lagi ya pasti gue udah profesor aja masih belajar, karena ngerasa emang kita ada yang belum benar-benar kita pahami secara baik gitu. Tapi sekali-sekali perlu ada seperti itu. Apalagi kan Ayu ini adalah relawan PGI yang berkecimpung aktivis PGI. Jangan dibawa-bawa lah itu. Biar orang tahu juga ternyata bukan hanya sekedar teori tapi juga sosialisasinya aktif kan seperti itu gitu loh. Iyalah. Gue aktif
gue aktif di banyak kegiatan. Oke. Karena gue suka berorganisasi. Termasuk ini apa? Ikut sidang raya PGI, gokil. Sidang raya PGI, gue ikut Women's March Jakarta, gue ikut International Women's Day, gue ikut aksi Kamisan pun gue ikut kalau gue bisa. Masalah-masalah kehutanan pun gue ikut, Cok. Yang penting ada aja gitu. Yang bisa buat gue dapet temen baru, jaringan, ilmu baru udah. Gue jabanin deh semuanya. Oke. Ayu, thank you banget udah ngobrol sama gue. Dan gue bakal stop record dulu.